Ustaz, izin bertanya. Banyak sekali terdapat khilaf dalam gerakan dan bacaan salat atau rukun salat antara sesama ahli ilmu bermanhaj salaf. Lalu bagaimana kita sebagai murid memilih antara khilaf itu berkaitan dengan tidak lolos hisab salat? Maka tidak ada hisab untuk amalan yang soleh yang lain. Apa tidak bisa para ahli ilmu menetapkan ijma ulama untuk masalah ibadah yang berkaitan dengan rukun Islam memilih yang lebih rajih sehingga tidak ada khilaf? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mu'ala. Permasalahan khilaf sudah ada sejak dahulu, bahkan khilaf terjadi di kalangan para sahabat. Bahkan para sahabat sebagiannya khilaf ketika Nabi SAW masih hidup. Ketika Nabi SAW masih hidup, terutama masalah fikih, maka kemudian para sahabat terjadi perselisihan. Seperti Rasulullah SAW mengatakan, la yusalliyanna ahadun al-asra illa fi Bani Quraidah. Tidaklah salah seorang dari kalian hendaknya kecuali salat asar di kampung Bani Quraidah. Ya, ketika Nabi mengucapkan demikian, maka para sahabat yang berjalan menuju ke Bani Quraidah, ada dua persepsi dari mereka memahami perkataan Nabi SAW. Ada yang mengatakan maksudnya tidak boleh sholat secara zahirnya kecuali sampai di kampung Bani Quraidah. Dan sebagian lagi berpendapat bahwasanya segera melaksanakan sholat asar meskipun belum sampai di Bani Quraidah. Ini saja waktu itu Nabi masih hidup dan para sahabat berselisih memahami sabda Nabi SAW. Akhirnya sebagian ada yang sholat. Begitu azan asar dia sholat meskipun belum sampai di Bani Quraidah. Sebagian lagi berpendapat tunda dulu sholat asar. Kita sudah tiba di Bani Quraidah baru kemudian kita sholat. Dan mereka masing-masing menjalankan apa yang mereka yakini. Setelah itu disampaikan kepada Nabi SAW, ya maka Nabi tidak mencela keduanya, tidak mencela kedua-duanya. Keduanya melakukan ijtihad. Tentu yang benar salah satu di antara keduanya ya. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Idza ijtahada al-hakim fa asab falahu ajran." Jika seorang hakim berijtihad bersungguh-sungguh kemudian mengeluarkan hukum dan dia ternyata benar, maka dia mendapatkan dua pahala, yaitu pahala hukum yang benar dan pada ijtihadnya, kesungguhannya untuk mencari kebenaran. Wa idza akhta'a, adapun kalau dia salah, falahu ajrun wahid, maka dia dapat satu pahala saja ya. Itu Nabi SAW masih hidup, bisa timbul salah persepsi atau perbedaan persepsi pandangan di antara para sahabat. Bagaimana lagi setelah Nabi SAW meninggal, maka kita dapati jadi perselisihan di kalangan para sahabat dalam banyak permasalahan ya. Dan perkataan mereka bisa kita dapati misalnya dalam kitab Musannaf Ibni Abi Syaibah atau Musannaf Abdul Razzaq dalam permasalahan fikih, maka mereka berselisih ya. Maka mereka berselisih. Di antara para ulama ya, ada yang memandang ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi apa? Dari sisi ketika ada orang berbeda pendapat, maka kita tidak bisa menyesatkannya ya. Kita tidak bisa menyesatkannya karena memang dia punya sisi pandangan. Dia punya sisi pandangan. Karenanya secara umum masalah-masalah fikih dalam Islam terbagi dua, yaitu permasalahan yang diijma'kan, disepakati. Yang kedua permasalahan diperselisihkan. Dan permasalahan yang diperselisihkan lebih banyak daripada yang disepakati. Yang diperselisihkan juga tersebut ada dua. Ada diperselisihkan yang diakui perselisihannya dan ada yang disebut dengan al-aqwal asyadzah, yaitu pendapat yang nyeleneh atau menyimpang yang tidak dianggap. Karena kalau kita buka perselisihan akan banyak perselisihan. Tetapi jadi kita bisa bagi dua, ada perkara yang diijma'kan, di konsensus, disepakati dan ini harus kita ikuti, tidak boleh keluar dari pendapat ini. Rasulullah SAW mengatakan, la tajtami ummati ala dhalalah, umatku tidak akan bersatu di atas kesesatan. Permasalahan yang kedua adalah yang diperselisihkan. Yang diperselisihkan ada juga dua. Ada yang diakui perselisihannya dan ada yang tidak. Ya. Laisa kullu khilafin ja'a mu'tabaran illa khilafun lahu atau illa khilafan lahu hadzun minan nazar. Tidak semua permasalahan khilaf itu dianggap kecuali yang punya sisi pendalilan. Nah, yang tidak dianggap tersebut namanya al-aqwal asyadzah, yaitu pendapat-pendapat yang nyeleneh.
Nah, yang kita sampaikan di dalam buku bekal salat atau yang lainnya, ya, khilaf adalah khilaf yang mu'tabar, khilaf yang diakui oleh para ulama sebagai khilaf. Fungsinya adalah kita melapangkan dada kita ketika menghadapi khilaf, sambil kita berusaha mencari yang benar tanpa harus menghukumi yang lain dengan sesat atau menyimpang atau yang lain. Selama itu khilaf di kalangan para ulama. Ya. Tadi saya bilang, sebagian ulama memandang ini suatu kemudahan bagi Allah, dari Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya, karena ada beberapa metode untuk menghadapi suatu kasus, suatu permasalahan, ya, sehingga tidak mudah kita menyalahkan yang lainnya. Adapun kalau dikatakan, Ustaz, bagaimana kalau kita semua bersepakat untuk bersepakat? Ini adalah perkataan yang susah, ya. Bersepakat untuk bersepakat. Justru yang ada bersepakat untuk tidak bersepakat dalam masalah ini, ya. Karena cara pandang orang berbeda-beda, ya. Satu dalil saja, ada yang maknanya begini, ada yang maknanya begini, maka di antara kelapangan Islam kita tidak perlu dipaksakan, dan alhamdulillah itu pada perkara-perkara furu', ya, bukan perkara-perkara usul, semua sepakat salat wajib. Semua orang sepakat salat 5 waktu, ya. Semua orang sepakat salat subuh 2 rakaat, salat zuhur 4 rakaat, salat asar 4 rakaat, salat maghrib 3 rakaat, salat isya 4 rakaat, sepakat alhamdulillah. Semua sepakat ada salat qabliyah, ada salat ba'diyah, ya. Semua sepakat kalau salat zuhur dan asar sirriyah tidak dikeraskan. Banyak hal disepakati, ya. Adapun furu' bagaimana cara salatnya, angkat tangan atau tidak angkat tangan, kemudian gerak jari atau tidak gerak jari, misalnya posisi kaki, dan itu masalah furu', maka tidak jadi masalah. Kita melatih diri untuk bisa berlapang dada. Ya, secara sederhana mungkin kita bilang bagaimana kalau mereka bersatu, tapi ternyata memang tidak bisa. Ya, memang sudah dari sananya kecenderungan orang untuk menilai berbeda-beda, sudut pandang berbeda-beda, dan saya katakan tadi ini mungkin sebenarnya mengatakan adalah rahmat dari sisi tidak menyalahkan satu yang lainnya, tidak menyalahkan satu yang lain, karena masing-masing punya sudut pandang. Nah, tugas kita sebagai orang awam, apa yang kita lakukan? Kita berusaha menilai. Kalau kita punya kemampuan untuk menilai, kita menilai. Kalau kita tidak punya kemampuan untuk menilai, maka kita amalkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kepada orang yang berilmu jika kalian tidak mengetahui. Ini pendapat inilah yang disampaikan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala ketika menjelaskan tentang masalah mazhab, apakah harus bermazhab, dan ini mengatakan bahwasanya orang-orang awam tugas mereka bertanya kepada orang yang mereka percaya punya ilmu, ya. Maka kalau orang awam tidak perlu mendalam-dalam ini begini, sudah dia tanya, dia yakin ada seorang yang berilmu, dia tanyakan bagaimana hukum begini, bagaimana gerakan ini. Kalau dia sudah percaya, dia percaya kepada yang dia tanya, sudah dia tinggal kerjakan. Dia tinggal kerjakan, tidak usah dia rubah-rubah. Nanti kalau suatu saat datang ilmu yang baru yang membuat dia bisa merubah, nggak ada masalah. Ini dia hanya berada pada pahala, tetap dapat pahala. Apakah yang dia pilih benar ataukah yang dia pilih salah, tetap dapat pahala. Tapi yang jelas dia menjalankan firman Allah, fas'alu ahla dzikri, bertanyalah kepada orang yang berilmu. Dan kita dapati yang perkara salat banyak khilaf. Dan saya sengaja memang ketika menulis buku bekal salat, sengaja saya sampaikan khilaf untuk melatih kawan-kawan berlapang dada, ya. Karena ketika saya menulis buku salat, saya hanya menyampaikan yang rajih saja, yang kuat, dan saya tidak mengisyaratkan kepada yang masalah khilaf. Ya, bisa jadi nanti orang awam menyangka ini aja yang benar, yang lain salah, sehingga ketika ada pendapat yang lain disalah-salahin. Ya. Apalagi ternyata ada ustaz yang memilih pendapat lain, bisa ya, tatkala saya tulis yang kuat menurut saya, kemudian yang khilaf saya isyaratkan, maka seorang akan belajar melatih diri untuk bisa memahami masalah khilafiyah sebagai rahmat bagi kaum muslimin yang lain, tidak mudah menyesatkan mereka atau memvonis mereka dengan vonis yang tidak benar, dan berlapang dada. Oleh karenanya Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah punya buku Raf'ul Malam an A'immatil A'lam, ya, yang maknanya adalah menghilangkan cercaan yang dituduhkan kepada para ulama, ya. Di situ Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan sebab-sebab khilaf, ya, puluhan sebab-sebab khilaf yang membuat kita tidak mudah menyalahkan orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Dan pertanyaan kedua masih berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya. Bila ada khilaf dalam gerakan dan bacaan salat, apakah hukumnya memilih antara satu dan istiqomah dengan pilihan itu?
atau bergantian mengamalkan semua dalil. Misal beberapa waktu menggerakkan jari saat tahiyat, tidak baca salawat Nabi saat tahiyat awal, dan beberapa waktu mengamalkan yang lain. Di sana ada jawabannya, di sana ada permasalahan khilaf yang dia hanya sekedar afdal atau tidak afdal. Kalau sekedar afdal atau tidak afdal, maka dia silakan ganti-gantian, enggak ada masalah karena cuma afdal tidak afdal. Contoh seperti masalah ketika akan turun dari berdiri menuju sujud, ya. Apakah lutut lebih dahulu atau kedua tangan lebih dahulu? Ibnu Taimiyah rahimahullah telah menjelaskan bahwasanya khilaf ini hanya masalah khilaf mana yang lebih afdal, dan ulama sepakat mau turun dengan kedua lutut atau dengan kedua tangan sah, tidak jadi masalah. Cuma mana yang lebih afdal. Ketika khilafnya hanya masalah mana yang lebih afdal, maka kita boleh ini boleh gitu, enggak ada masalah. Karena ini masalah afdal. Saya hanya berpindah dari melakukan yang paling afdal atau yang kurang afdal, tapi dua-duanya boleh. Contoh lagi seperti masalah sujud sahwi. Sujud sahwi tentu ada perincian, ya. Dan pendapat yang kuat adalah boleh sebelum salam dan boleh setelah salam. Hanya saja mana lebih afdal, sebelum salam atau setelah salam, ini butuh perincian. Nah, seperti ini kita boleh sekali setelah salam, sekali sebelum salam, ya. Atau kita merinci kalau begini, kalau tambahan berarti setelah salam, kekurangan sebelum salam, seperti ini mudah dan boleh kita ganti-ganti karena dia hanya berputar dari afdal dan tidak afdal. Nanti lain halnya, demikian juga seperti masalah sami Allah liman hamidah sedekap, sami Allahu liman hamidah sedekap atau irsal atau isdal, ya. Maka di sini juga Imam Ahmad mengatakan dua-duanya boleh. Hanya berputar sekitar afdal tidak afdal, maka seperti ini perkaranya mudah. Tapi kalau khilaf tersebut misalnya antara boleh tidak boleh, ya. Seperti misalnya misalnya kunut subuh, ya. Kunut subuh apakah kunut tiap hari? Ini ada pendapat. Contohnya pendapat mazhab Syafi'i mengatakan sunnah. Sangat bertolak belakang dengan pendapat mazhab Abu Hanifah yang mengatakan bid'ah. Ya, maka ketika itu kita memilih salah satu tanpa harus menyalahkan yang lain, ya. Karena ini khilafnya tadad, kontradiktif. Satu mengatakan sunnah, satu mengatakan bid'ah. Ya, ini terjadi seperti masalah kunut subuh. Masing-masing mempelajari dalilnya. Sebagian ulama menguatkan dia sunnah, sebagian ulama mengatakan dia misalnya bid'ah. Maka kita tinggal memilih mana yang menurut kita lebih kuat dan kita komitmen. Jangan ganti-ganti. Jangan ganti-ganti, ya. Kalau kita jadi imam, tapi kalau kita statusnya sebagai makmum, ya kita ngikuti imam. Imamnya kunut, kita kunut. Imamnya enggak kunut, kita enggak perlu kunut. Kenapa? Karena ini masalah khilafiyah. Tapi kalau kita sebagai imam atau kita sholat munfarid, sholat sendiri, kita kunut atau tidak, kita pilih salah satu dari dua pendapat tersebut. Berdasarkan pandangan kita atau kita bertanya kepada orang yang kita percayai, setelah itu kita komitmen. Seperti itu contohnya, ya. Jadi tergantung jenis khilafnya. Tetapi secara umum kalau kita sudah bertanya dan kita sudah cenderung kepada salah satu pendapat, ya sudah kita komitmen dengan pendapat tersebut. Ini secara umum, ya. Secara umum biar kita mudah, ya. Kita komitmen kepada satu pendapat biar kita mudah menjalankan. Dan Allah tahu kita sudah berusaha mencari kebaikan. Kita bertanya pun sudah dapat pahala, ya. Terselepas mana itu pendapat yang kita pilih ternyata lebih kuat atau kurang kuat, itu enggak urusan. Yang penting seorang sudah menjalankan firman Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada yang berilmu jika kalian tidak mengetahui. Allah a'lam bishawab. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa kitab panduan salat sesuai Rasul SAW yang ditulis langsung atau diriwayatkan oleh sahabat langsung atau oleh tabi'in, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, atau ijma' ulama mu'awal 3 generasi terdahulu? Kemudian pertanyaan selanjutnya, mana yang lebih baik, kita mengikuti kitab yang ditulis atau diriwayatkan oleh sahabat atau tabi'in atau tiga generasi terbaik dibanding mengikuti kitab-kitab yang ditulis selama mutaakhirin sekarang? Yang ternyata kita dapati, tentunya para sahabat tidak menulis buku, para tabi'in juga mereka tidak menulis buku, ya. Penulisan buku belakangan, ya. Yang ada pendapat mereka dinukil, dan itu
bermacam-macam. Saya katakan tadi kalau kita ingin mengetahui pendapat para sahabat, para tabi'in, banyak ternukilkan dalam buku misalnya Musannaf Ibn Abi Syaibah. Di situ diriwayatkan pendapat para sahabat, para tabi'in tentang permasalahan-permasalahan agama. Demikian juga Musannaf Abdul Razzaq As-San'ani Al-Yamani yang juga menyebutkan tentang pendapat-pendapat para sahabat dan para tabi'in dan para a'immah tentang masalah-masalah agama ya. Tetapi tidak ada Abu Bakar nulis buku tentang salat, Imam Syafi'i Umar nulis tentang buku salat ya. Itu tulisan belakangan. Datanglah para ulama ahli fikih ya seperti Imam Malik, murid-muridnya Abu Hanifah, kemudian Imam Syafi'i ya. Maka mereka mulai menyusun sebagian buku ya seperti Imam Syafi'i punya kitab Al-Um ya, kalau kita ingin tahu bagaimana fikih salat Imam Syafi'i tinggal baca kitab Al-Um ya, baca kitab Al-Um. Imam Malik dinukil oleh murid-muridnya disebut Al-Mudawwanah ya, bukan Imam Malik yang nyusun tapi ditulis oleh murid-muridnya, dan itu kita bisa lihat bagaimana fikihnya dalam kitab tersebut. Contohnya Imam Ahmad, dia banyak masail itu juga bukan karya Imam Ahmad tetapi ditanya oleh murid-muridnya. Masalah fulan, masail fulan, masalah itu muridnya nanya ya. Maka Imam Ahmad menjawab. Muridnya nanya lagi yang lain, ABCD misalnya nanya, dan mereka kumpulkan jawaban-jawaban Imam Ahmad tersebut. Jadi bukan Imam Ahmad bikin kitab salat, enggak ya. Saya belum temukan kitab seperti itu. Jadi disitulah fungsi para ulama ya, ulama zaman dahulu mutakhirin misalnya setelah abad kedua, pada abad ketiga dan seterusnya, yang mereka mulai menulis suatu buku yang bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah dan juga berdasarkan fatwa-fatwa para salaf, para sahabat, para tabi'in. Ketika mereka ada khilaf, mereka temukan khilaf di antara para sahabat tersebut, maka mereka pun menjelaskan, oh ini masalah ini Imam Ibnu Mas'ud begini, Ibnu Umar begini, misalnya Umar begini, kemudian Ammar bin Yasir begini, ya mereka jelasin sebagai bentuk amanah ilmiah, yaitu mereka jujur dalam menukil permasalahan-permasalahan. Jadi jangan kita bayangkan bahwasanya para ulama salaf dulu nulis buku sudah jadi, enggak ya. Kita berterima kasih kepada para ulama yang datang belakangan setelah para salaf yang mereka mengambil faedah dari nukilan-nukilan tersebut untuk menyusun suatu buku ilmiah yang tertatur secara mantik, secara teratur ya. Seakan-akan ada silabusnya, dan itu luar biasa yang kalau kita sendiri yang baca langsung perkataan masalah ini, berkata kita nggak ngerti gimana cara nyusunnya. Ya. Misalnya contohnya kita buka buku Musannaf Ibn Abi Syaibah, bab ini kita dapati Ibnu Mas'ud begini, Ibnu Umar begini, kita nggak ngerti gimana nyusunnya. Nah, para ulama yang cerdas itu, ya, Imam Syafi'i dan seterusnya, mereka kemudian melihat asar-asar tersebut, kemudian mereka lihat dalil-dalil, kemudian mereka nyusun untuk memudahkan bagi kita. Ya. Dan disinilah kemudian muncul perbedaan pendapat. Tapi saya katakan perbedaan yang pendapat yang muncul bukanlah masalah usul, bukan masalah pokok, tapi hanya masalah furu', masalah cabang-cabang ya. Saya tadi sudah katakan semua sepakat salat 5 waktu ya 5 waktu, salat duhur yang 4 rakaat, salat ini maghrib 3 rakaat, semua sepakat. Semua sepakat bahwasanya salat duhur asar dibaca dengan sirriyah, tidak dikeraskan, salat maghrib isya subuh dikeraskan. Semua sepakat tentang secara umum bahwasanya harus berwudu kalau mau salat ya. Seperti itu, banyak hal yang disepakati. Ya, banyak hal yang disepakati, adapun permasalahan khilaf maka itu hanya cabang-cabang. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika sholat subuh pada rakaat kedua saya terlupa hanya sujud sekali dan baru teringat setelah salam. Kemudian saya sholat kembali 1 rakaat dari awal karena mengingat pelajaran bahwa sujud itu termasuk salat. Benarkah yang saya lakukan? Jadi dia lupa sujud kedua. Sujud kedua. Ya, jadi kalau kita dalam salat, kita lupa dan kita ingatnya dalam salat. Ini insyaallah kita bahas dalam masalah sujud sahwi ya. Pertanyaan banyak mengenai sujud sahwi sementara kita belum bahas. Akan datang bahasannya ya. Tapi tidak apa, saya kasih jawaban segera. Jadi kalau kita dalam sujud sahwi, kita lupa dalam salat ya. Nanti kalau yang kita lupakan adalah rukun salat, seperti sujud pertama dari ketika sujud kan sujud 2 kali ya. Sujud pertama kita lupa, kita langsung sujud cuma sekali, langsung kita bangkit misalnya. Atau pada rakaat kedua kita sujud cuma sekali.
Salat subuh, kalau kita ingatnya masih dalam salat, ya berarti kita segera perbaiki. Kemudian kita sujud sahwi, ya. Eh, sebelum salam. Tapi kalau kita ingatnya setelah selesai salat, maka kita ulangi pada rakaat yang situ kita salah. Misalnya kita salah rakaat kedua, berarti kita langsung masuk ke rakaat kedua. Seperti yang dikerjakan oleh penanya, dan itu sudah tepat. Tinggal kemudian dia ulangi rakaat kedua, kemudian dia sujud. Kemudian dia sujud. Jadi sudah benar. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, jika kita berniat berpuasa, tapi kita terbangun hanya 20 menit sebelum waktu subuh, apakah boleh kita hanya salat 1 rakaat witir saja tanpa salat tahajud? Kita terbangun sebelum azan subuh. Iya. Ya, boleh, nggak ada masalah. Ya, boleh. Salat witir minimal 1 rakaat, boleh. Ya. Alhamdulillah, ya Allah kasih kemudahan. Bisa 3, alhamdulillah. Kalau nggak bisa 1, ya maka sudah cukup. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apabila di Masjidil Haram tarawih 10 kali 2 rakaat dan 1 witir, apakah boleh hanya tarawih 5 kali 2 rakaat dan kemudian melanjutkan witir di kamar hotel atau tetap witir sendiri di masjid, berkaitan dengan ingin mendapat pahala sebagaikan sholat sepanjang malam bila bersama itu? Ya ini tentu dibangun di atas 2 pendapat, ya. Ada yang mengatakan bahwasanya salat maksimal cuma 11 rakaat, dan ada pendapat yang mengatakan salat malam bebas, tidak harus 11 rakaat. Jumhur ulama 4 mazhab, ya, mengatakan bahwasanya salat malam boleh lebih dari 11 rakaat, dan ini diriwayatkan dari para salaf, mereka salat dalam jumlah yang banyak. Dan dalam bekal salat ada, saya bahas masalah itu, ya. Bahwasanya mereka salat dalam jumlah yang sangat banyak, itu kebiasaan penduduk Madinah di zaman Imam Malik, ya. Imam Malik kalau tidak salah wafat di abad kedua, ya, 179 kalau tidak salah. Jadi masih di abad kedua beliau mendapatkan Imam Khalid bertemu dengan sahabat. Jadi di zaman tabi'in mereka salat sampai 40 rakaat. Mereka salat sampai 40 rakaat di Madinah, ya. Mereka salat sampai di Mekah, mereka salat, kemudian kalau ada istirahat mereka tawaf. Setelah itu mereka salat lagi. Sehingga Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala berkata bahwasanya salat malam boleh lebih dari 11 rakaat. Barang siapa menganggap tidak boleh lebih dari 11 rakaat, faqad akhta'a. Kata Imam Ahmad, barang siapa yang berpendapat tidak boleh lebih dari 11 rakaat, atau dalam bahasanya lebih dari 11 rakaat adalah bid'ah, maka faqad akhta', dia telah bersalah. Dia telah salah. Dan saya lebih condong pada pendapat ini bahwasanya salat malam boleh lebih dari 11 rakaat. Nah, ketika kita salat malam dengan kita meyakini boleh lebih dari 11 rakaat, maka ketika imam salat 10 kali 2, kemudian baru 5 kali 2 kita sudah keluar, kita enggak dapat hadis tersebut. Man shallama al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang salat bersama imam sampai selesai, maka dicatat baginya salat semalam suntuk, ya. Nah, maka kalau dia baru 5 kali 2, kemudian dia witir sendiri, maka tidak dapat pahala tersebut. Ya. Tapi lain halnya kalau dia berpendapat seperti pendapat Syekh Albani rahimahullahu taala bahwasanya tidak boleh lebih dari 11 rakaat. Dan saya bilang ini pendapat yang tidak tepat, ya. Dan saya bahas juga dalam bekal salat, ya, menyelisih 4 mazhab dan menyelisih para ulama, ya. Ijtihad dari beliau. Namun kita tidak setuju dengan ijtihad beliau. Insyaallah beliau dapat pahala dengan ijtihadnya, tetapi bagi siapa yang berpendapat dengan pendapat Syekh Albani rahimahullah bahwasanya lebih dari 11 rakaat tidak boleh, mau tidak mau dia 5 kali 2 dia harus berhenti. Kemudian dia witir 1 rakaat. Ya, wallahu a'lam bishawab. Saya lebih condong pada pendapat jumhur majelis ulama. Dengan demikian barang siapa yang salat cuma 5 kali 2 tidak sampai selesai imam, maka dia belum mendapatkan salat semalam suntuk. Wallahu a'lam bishawab. Kami sampaikan ke Ustaz. Kemudian bismillah, Ustaz izin bertanya, seorang akhwat yang sholat sendiri di rumahnya antara sholat rawatib dan sholat wajib, apakah disunahkan untuk
tetap berpindah tempat atau bergeser sedikit. Hadis tentang hal tersebut diperselisihkan oleh para ulama. Ya, jika seorang selesai salat dan dia maju sedikit, mundur sedikit, kanan sedikit atau kiri sedikit, ya sebenarnya menghasankan, ya. Sehingga saya Syekh Al-Abbad, ya, juga menilai hadis ini adalah hadis yang kuat sehingga diamalkan, ya, dan itu berlaku bagi lelaki maupun perempuan di masjid maupun di luar masjid, ya, berlaku umum. Di antara illah sebab kenapa kita dianjurkan untuk berpindah posisi, ya, sebenarnya mengatakan karena bumi akan menjadi saksi. Kita memperbanyak saksi kita bahwasanya kita salat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha" dalam surat Az-Zalzalah. Pada hari tersebut bumi akan menjadi saksi atas peristiwa-peristiwa yang terjadi di atasnya. Di antaranya kalau kita salat kemudian kita pindahkan antara salat fardu dengan salat sunnah, maka menambah saksi bagi kita pada hari kiamat. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat salat Id, Rasulullah pergi dari satu jalan dan pulang dari jalan yang lain. Para ulama khilaf tentang apa maksud kenapa Rasulullah demikian. Ada yang mengatakan karena agar memperbanyak saksi bagi bumi, ya. Untuk bersaksi bagi kita untuk kebaikan di hari kiamat kelak. Yang kedua mengatakan bahwasanya kenapa kita pindah tempat antara salat sunnah dengan salat fardu agar tidak disangka kedua salat ini adalah salat yang merupakan satu kesatuan. Ya, maka bisa dipisahkan dengan berpindah posisi atau dipisahkan dengan zikir. Kalau orang sudah zikir, sudah menunjukkan perpisahannya, maka dia tidak harus untuk pindah posisi sebelah kanan, sebelah kiri, depan, belakang, ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi tidak mengapa kalau memang dia ingin menjalankan sunnah tersebut sebagaimana disampaikan oleh sebagian ulama. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian pertanyaan selanjutnya, jika kita sebagai imam, bolehkah kita melakukan gerakan dahulu baru bertakbir dikarenakan menghindari gerakannya makmum mendahului kita, seperti ketika sholatnya akhwat bersama makmumnya yang saling berdekatan. Tidak jadi masalah, takbir itu bisa dimulai ketika awal gerakan, kita bisa mulai di tengah gerakan, ketika kita bisa juga setelah kita pindah ke rukun berikutnya baru kita takbir, boleh juga. Jadi tidak jadi masalah. Kalau memang kita tahu kita khawatir jamaah akhwat begitu semangat, khawatir bisa menyamai imam atau bahkan dulu imam, maka tidak jadi masalah kita misalnya Allahu Akbar, kita mau rukuk kita angkat dulu baru Allahu Akbar, tidak jadi masalah. Boleh, enggak jadi masalah. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bacaan surat untuk salat rawatib apakah hanya mengikuti yang disunahkan saja, yaitu surat Al-Kafirun dan Al-Ikhlas, seperti salat rawatib zuhur 4 rakaat qabliyah dan 2 rakaat ba'diyah? Apakah hanya 2 surat itu saja dibaca? Tidak, itu hanya datang dalam sebagian salat, ya, seperti salat witir disunahkan baca rakaat ketiga dan keempat Qul Kafirun Qul Huwallahu Ahad, kemudian salat qabliyah subuh Qul Kafirun Qul Huwallahu Ahad, kemudian maghrib ba'diyah Qul Kafirun Qul Huwallahu Ahad. Yang lainnya bebas, ya. Yang lainnya bebas, kita baca surat apapun, ayat juga boleh, enggak ada masalah, ya. Itu hanya pada poin pada salat-salat tersebut disunahkan Qul Kafirun Qul Huwallahu Ahad, ya. Itu pun kalau kita mau sesekali ganti dengan surat yang lain tidak jadi masalah, ya. Tidak dikiaskan dengan salat-salat yang lain. Karena dalil qabliyah subuh Qul Kafirun Qul Ahad berarti semua qabliyah dan ba'diyah baca Qul Kafirun Qul Ahad. Enggak demikian. Kalau seandainya itu ada, tentu para sahabat akan menukil seluruh salat Nabi dengan mengatakan Nabi kalau salat rawatib selalu Qul Kafirun dan Qul Huwallahu Ahad. Namun kenyataan tidak demikian. Mereka hanya menukil beberapa salat yang Nabi fokus membaca Qul Kafirun dan Qul Huwallahu Ahad. Sebenarnya mengatakan hal itu karena Nabi SAW ingin orang memperkuat tauhidnya, karena Qul Kafirun Qul Huwallahu Ahad sama-sama adalah surat tentang tauhid, ya, tentang surat yang untuk masalah tauhid. Qul Kafirun yaitu tauhid dan berlepas diri daripada kesyirikan. Kemudian Qul Huwallahu Ahad berbicara tentang masalah tauhid. Sehingga ketika seorang salat maghrib, ya, di penghujung hari, di awal malam dia ingat tentang tauhid. Kemudian ketika dia salat witir di penghujung malam, dia ingat tentang tauhid. Kemudian ketika dia salat subuh setelah qabliyah subuh setelah azan subuh, dia ingatkan dirinya lagi tentang tauhid.
maka disunahkan baca qul ya kafirun qul huwallahu ahad. Adapun salat-salat yang lainnya, rawatib yang lain, maka bebas, alhamdulillah. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Bismillah. Semoga Ustaz dan keluarga selalu dalam lindungan Allah. Ustaz, ada seseorang yang sholat selama 60 tahun tapi sholatnya tidak diterima dikarenakan ia tidak menyempurnakan rukuknya dikarenakan ia menyempurnakan rukuknya tetapi tidak menyempurnakan i'tidalnya. Ia menyempurnakan sujudnya tapi tidak menyempurnakan rukuknya. Mohon penjelasannya kembali Ustaz, bagaimana definisi rukuk dan sujud yang sempurna tersebut? Apakah lama rukuk, sujud, dan i'tidal harus sama? Saat rukuk kita membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, dan saat sujud kita membaca subhana rabbiyal a'la, dan dilanjut dengan membaca doa-doa yang sesuai dengan hajat kita. Atau apakah itu sudah bisa dikatakan sempurna? Dan juga penjelasannya Ustaz, ada suatu kondisi yang qadarullah suami tidak berangkat ke masjid untuk sholat berjamaah dan kami sholat berjamaah di rumah. Bagaimana cara kita sebagai makmum perempuan membenarkan bacaan suami yang terkadang keliru ketika membaca surat pendek? Saat kita bangkit dari sujud untuk rakaat kedua, apakah kita harus mengangkat tangan? Tiga pertanyaan berarti ya? Iya. Yang pertama, tadi mengesah pertama. Nah, kalau bisa satu-satu pertanyaan biar saya biar saya nggak bingung ya. Yang pertama tadi masalah apa? Yang pertama masalah ada seseorang yang sholat 60 tahun. Oh iya, itu berkaitan dengan tumak ninah ya. Kita para ulama mengatakan sebagaimana pernah kita jelaskan pada pertemuan terakhir tentang arkanus salat, rukun-rukun salat, di antaranya adalah tumak ninah. Tumak ninah adalah seorang tenang dalam rukun yang sedang dia kerjakan. Misalnya kalau kata orang mau ruku, dia berdiri Allahu Akbar. Ketika dia ruku harus tenang dulu. Jangan Allahu Akbar, sami Allah liman hamidah, Allahu Akbar, itu namanya tidak tenang. Tapi kalau dia ada waktu tenang di mana tulangnya lurus kembali ya. Misalnya dia contohnya Allahu Akbar, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Sudah cukup sebenarnya satu. Sami Allah liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Itu sudah cukup. Ini kalau kita mau salat minimal dengan cepat. Allahu Akbar, subhana rabbiyal a'la bihamdi. Atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, Allahumma ghafirli. Satu zikir aja sudah cukup. Kenapa? Namun disunahkan lebih daripada satu, ya, supaya benar-benar tumak ninahnya lebih sempurna. Tetapi para ulama mengatakan kadar minimal, kalau orang bacanya tidak buru-buru, Allahu Akbar, subhanallah, itu kalau kita Allahu Akbar, subhanallah, Allahu Akbar, itu namanya, akhirnya enggak tumak ninah. Sebagian kita lihat praktek sebagian saudara kita yang sholat taraweh 23 rakaat dalam waktu 7 menit. Kalau tidak salah dalam waktu 7 menit, dan itu sangat cepat luar biasa, 23 rakaat 7 menit. Bahkan disebutkan di masa pandemi lebih cepat lagi, entah berapa menit ya. Tentu tidak terlihat tumak ninah, padahal namanya sholat tumak ninah. Kalau ingin lebih sempurna, Nabi SAW tentunya rukuk lama, ya, duduk lama, ya, sampai sahabat menyangka Nabi lupa ini kapan berdirinya, saking lamanya. Tetapi kalau kita bicara kadar minimal, maka tumak ninah itu bisa didapatkan dengan seorang sampai pada rukun berikutnya, pada rukun yang dia ingin kerjakan, kemudian dia tenang kembali tulang-tulangnya posisi tenang, jadi belum goyang-goyang, tapi tenang, benar-benar tenang, berhenti, dan dia cukup membaca satu zikir, itu sudah disebut tumak ninah. Misalnya dia Allahu Akbar, belum nih, begitu. Ruku, baru dia baca subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Sami Allah liman hamidah, berdiri lagi. Rabbana walakal hamdu. Itu sudah tumak ninah, cukup. Tapi kalau dia Allahu Akbar, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, Allah liman hamidah, belum selesai, belum ruku, dia udah baca, kemudian itu namanya tidak tumak ninah. Wallahu a'lam bishawab ya. Adapun yang berikutnya apa tadi? Berikutnya ini apa nanti coba? Cara kita dan mohon penjelasannya Ustaz, ada suatu kondisi yang qadarullah suami tidak berangkat ke masjid untuk salat berjamaah dan kami salat berjamaah di rumah. Bagaimana cara kita sebagai makmum perempuan membenarkan bacaan suami yang terkadang keliru ketika membaca surat Al-Fatihah? Allah alam, ini pertanyaan bagus ya, ini kita butuhkan di zaman sekarang, tapi saya tidak tahu jawabannya. Mudah-mudahan nanti bisa saya jawab pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan saya tidak lupa ya. Yang berikutnya? Yang terakhir,
saat kita bangkit dari sujud untuk rakaat kedua, maka kita harus mengangkat tangan. Pada rakaat pertama, rakaat kedua bukan perkataan harus, tetapi disunahkan. Disunahkan ketika kita beri tasyahud awal ke rakaat ketiga kita angkat tangan. Adapun dari rakaat pertama ke rakaat kedua atau rakaat ketiga ke rakaat keempat maka tidak disunahkan. Ini pun ada masalah khilaf, tapi saya lebih condong pada pendapat tersebut. Sebagaimana pernah kita jelaskan bahwasanya mengangkat kedua tangan hanya disunahkan pada 4 tempat. Pertama ketika takbiratul ihram, yang kedua ketika dari berdiri menuju ruku, Allahu Akbar. Yang ketiga dari ruku menuju i'tidal, angkat tangan sami Allahu liman hamidah. Empat dari tasyahud awal menuju ke rakaat ketiga. Selain itu maka tidak disunahkan untuk mengangkat kedua tangan. Adapun hadis yang diriwayatkan dari Malik bin Huwairits ya radhiyallahu anhu, maka bahwasanya Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya bi kulli khafdin wa raf'in, setiap turun dan setiap naik angkat kedua tangan, maka sebenarnya mengatakan hadisnya syadz, tidak sahih. Kalaupun dia sahih maka mungkin dikerjakan oleh Nabi sesekali. Dikerjakan oleh Nabi sesekali saja, bukan terus-terusan. Karena Ibnu Umar yang selalu sholat di belakang Nabi, tidak menyebutkan Nabi selalu mengangkat kedua tangan. Tapi menyebutkan Nabi hanya mengangkat kedua tangan di 4 tempat tadi yang saya sudah sebutkan. Takbiratul ihram, kemudian ketika mau ruku, dari berdiri menuju ruku, kemudian dari ruku menuju i'tidal, kemudian dari duduk tasyahud, bangkit ke rakaat ketiga. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah, Ustaz mohon bertanya, jika perempuan melakukan salat berjamaah, apakah wajib meluruskan saf dengan menempelkan kaki dengan lainnya? Lalu untuk larangan mengincir rambut dan menggulung baju juga berlaku untuk wanita meskipun mengenakan mukena. Adapun mengenai menempelkan maksudnya merapik, meluruskan, berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Hukum asalnya seluruh hukum-hukum salat berlaku bagi laki-laki dan perempuan ya. Berlaku bagi laki-laki dan perempuan, sehingga ketika lelaki disunahkan untuk menempelkan kaki ya atau meluruskan dengan antara mata kaki dan mata kaki, maka demikian juga wanita dianjurkan demikian. Tetapi ini tentu berusaha semaksimal mungkin. Sebagian pendapat Syekh Utsaimin, maka itu dianjurkan di awal salat agar saf bisa diketahui lurusnya. Setelah itu tidak harus selalu menempelkan kaki. Tidak harus selalu menempelkan kaki sampai akhir. Karena ketika Rasulullah SAW menyuruh merapatkan saf adalah di awal untuk mengetahui saf itu lurus atau tidak. Tetapi selanjutnya di tengah salat boleh nempel, boleh enggak, tidak harus tempel terus sampai akhir. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang kedua tadi tentang apa? Yang kedua tentang larangan mengincir rambut dan menggulung baju juga berlaku untuk wanita meskipun menggunakan mukena. Kalau wanita saya tidak tahu apakah mereka harus melipat baju mereka. Saya rasa tidak sih, karena mereka salat pakai mukena, baju mereka kemudian terurai atau mukena mereka terurai jatuh ke tanah ya. Adapun mengenai menguncir rambut ya, wallahu a'lam bishawab ya. Kalau laki-laki ya dilarang, apakah perempuan mencakup wanita atau tidak? Ya setahu saya ini ada dua pendapat di kalangan para ulama, tapi saya lupa mana yang lebih kuat ya. Apakah mencakup laki-laki, mencakup wanita juga atau tidak? Tapi lebih hati-hati seorang wanita tidak perlu menguncir rambutnya ketika sedang sholat. Tetapi apakah dilarang? Ini tadi saya bilang ada khilaf di kalangan para ulama. Saya pernah baca tapi saya lupa. Nanti insya Allah saya catat lagi. Ini 2 pertanyaan yang mungkin saya tunda jawabannya pada pertemuan berikutnya insya Allah ya. Bismillah, semoga Allah senantiasa merahmati Ustaz dan keluarga. Mohon bertanya Ustaz, saat kita bersafar mana yang lebih afdol, salat di qasr atau tidak di qasr? Para ulama khilaf tentang hal tersebut dan ada juga dalam buku bekal salat. Namun yang lebih kuat bahwasanya salat mengqasar ketika safar adalah sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang sangat ditekankan meskipun tidak sampai derajat wajib. Oleh karenanya jika ada seorang salat, dia musafir, dia salat 4 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maka itu boleh tapi menyelisih sunnah ya. Namun tidak dikatakan salatnya tidak sah.
atau dikatakan dia berdosa? Tidak. Kita katakan boleh, tetapi menyelisih sunnah. Sunnahnya adalah seorang ketika musafir dia sholat dikosor. 2 rakaat duhur, 2 rakaat asar, 2 rakaat isya. Adapun masalah menjamaknya, apakah disunahkan kita menjamak atau tidak, maka lihat situasi dan kondisi. Kalau seorang menetap satu tempat, misalnya dia tinggal di hotel atau tinggal satu rumah, dan mudah bagi dia untuk bisa sholat pada waktunya, maka itu yang terbaik. Karena Rasulullah SAW tidak menjamak ya pada asalnya. Tapi kalau ternyata dia ada kesibukan, ada keperluan, harus sana ke sini dan dia ingin menjamak, tidak jadi masalah. Dia ingin menjamak, qashar sekaligus menjamak, maka tidak jadi masalah. Saya ingin menyampaikan bahwasanya qashar tidak harus jamak dan jamak tidak harus qashar. Bisa terjadi qashar salat tanpa jamak dan mesti jamak salat tanpa qashar. Seorang tidak bersafar dia bisa jamak. Jadi itu 2 hal yang tidak saling melazimi. Bisa qashar tanpa jamak dan bisa jamak tanpa qashar. Adapun tadi orang yang musafir yang disunahkan adalah qashar, ya sunnah muakkadah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, apabila kita punya 2 tempat tinggal atau lebih di kota yang berbeda, saat kita berkunjung ke salah satu tempat tinggal tersebut, apakah hukum sholat saat sempat berlaku? Jika kita tinggalnya kepada salah satunya, sebagian orang punya rumah banyak, rumah di kota ini, rumah di kota sana, tetapi dia mana tempat yang dia tinggal lama, itulah yang menjadi tempat start dia, tempat mukim dia. Ya, misalnya ada seorang punya rumah di Jakarta, ya sesekali dia ke Bandung, sebulan sekali, 3 hari, 4 hari, 5 hari, maka di Bandungnya adalah musafir. Di Bandungnya adalah musafir. Sementara di Jakartanya dia mukim. Ya, ketika dia Bandung dia boleh qashar, ya seperti itu ya. Meskipun dua-duanya adalah rumahnya. Lain halnya kata para ulama, misalnya dia memiliki 2 keluarga, ya. Dia punya istri di Jakarta, dia punya istri di Bandung, dan dia selalu bolak-balik dalam waktu yang sama, misalnya ya, sini 2 minggu, di sana 2 minggu, maka dua-duanya tidak dihukumi sebagai musafir. Dia hanya dikatakan musafir ketika dalam perjalanan. Namun ketika sampai di rumah berikutnya, maka dia mukim karena dia juga tinggal di sana, dia punya keluarga, dia punya anak, dan memang dia mukim di sana. Tapi mukimnya bergantian, 2 minggu di sana, 2 minggu di sini. Ya, sehingga dia musafirnya ketika dalam perjalanan. Tapi kalau ternyata di sini yang banyak, misalnya 3 minggu di sana cuma 5 hari, maka yang di sana adalah yang musafir. Adapun di jumlah hari yang banyak, itulah dia statusnya sebagai mukim. Allahu a'lam bishawab. Kemudian saat seseorang sakit parah, kemungkinan ada atau keluar najis di pakaian, apakah sah salatnya? Asalnya najis harus dibersihkan, ya, najis harus dibersihkan karena syarat sah salat adalah bersih dari najis, tubuh harus bersih dari najis, pakaian harus bersih dari najis, ya. Lain halnya kalau dalam kondisi darurat, kalau misalnya seorang di rumah sakit, tidak ada yang membersihkan, tidak ada yang menunggu suster juga tidak mungkin disuruh untuk bersihkan najis dari pakaiannya, dan dia pun tidak mampu untuk bangun membersihkan najisnya, maka itu darurat. Darurat maka seorang sholat tidak jadi masalah, ya. Tapi kalau tidak darurat, maka kalau ada yang bisa bersihkan, misalnya, maka tidak jadi, maka harus dibersihkan. Kalau tidak mungkin dibersihkan, contoh seorang pakai kateter misalnya, dan itu terus ada dalam pampersnya misalnya, berarti ada najis dan seperti itu darurat, tidak jadi masalah, ya. Dia boleh sholat meskipun dalam kondisi demikian. Bahkan namanya orang pakai kateter, air kencingnya keluar terus, tidak berhenti. Dan ini adalah uzur syar'i. Intinya, kalau ada yang dia bisa menghilangkan najis tersebut dari tubuhnya, atau ada yang bisa disuruh untuk menghilangkan najis dari pakaiannya, maka harus dikerjakan. Tapi kalau tidak mampu, tidak ada yang mengerjakan, maka Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah semampu kalian, maka tidak jadi masalah dia sholat dalam kondisi demikian. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian Ustaz, bagaimana hukumnya seorang suami yang sholat fardu berjamaah di masjid, kemudian setelah pulang ke rumah berjamaah kembali dengan istri, namun ini dilakukan 5 kali sehari atau setiap sholat fardu, apakah hal ini dibolehkan? Saya rasa ini menyelisih sunnah, ya, karena Rasulullah tidak pernah mencontohkan demikian, para sahabat juga tidak pernah mencontohkan demikian, ditinggalkan, ya, khawatirnya terjerumus dalam hal yang dilarang, ya. Karena demikian juga wanita, mereka sholat di rumah, mereka sudah dapat pahala sholat berjamaah, jadi tidak perlu ada jamaah lelaki yang suaminya menemani dia, tidak perlu. Lain halnya kecuali
Misalnya istrinya mungkin baru belajar Islam, kemudian suaminya ingin mengajarinya misalnya, ada hal-hal tertentu ya, maka boleh dilakukan sesekali ya. Tetapi kalau terus-terusan 5 waktu, terus-terusan seperti itu, maka ini tentu tidak diajarkan oleh Nabi dan para sahabatnya ya. Wallahu a'lam bishawab. Apalagi wanita itu dia sholat di rumah sudah dapat pahala lebih baik daripada kalau dia sholat di masjid ya, meskipun tidak berjamaah di rumah. Seakan-akan dia sholat berjamaah di masjid. Kalau di masjid 27 derajat, maka di rumah dia sendiri tanpa jamaah sudah mendapatkan pahala tersebut. Maka tidak perlu dibikin jamaah lagi. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz, mau bertanya. Suami Anda kalau sholat mengangkat tangan saat takbirnya hanya sebatas di depan perut. Saat rukuk punggungnya tidak lurus dan kepalanya kadang diangkat menghadap depan, tidak menghadap lantai. Lututnya kadang ditekuk. Saat sujud juga sering tumitnya tidak dirapatkan dan ujung jari sering tidak menyentuh lantai. Beliau juga sholat duduk di antara 2 sujud dan tahiyat awal, kedua telapak kakinya beliau duduki. Anak sudah mencoba mengingatkan beberapa kali tetapi tidak didengar. Pertanyaan anak, apakah sholat suami anak ini sah? Ustaz, jazakallah. Kalau dia memenuhi syarat rukun dan syaratnya terpenuhi maka sah. Contoh seperti dia mungkin rukuknya tidak sempurna lurus begini tapi agak naik dikit. Tetap dikatakan rukuk secara bahasa. Dia tidak lurus seperti ini, ternyata agak naik dikit begini, misalnya rukuknya tetap dikatakan rukuk secara bahasa ya. Jadi kalau dikatakan sah tetap sah. Yang penting dia tumakninah misalnya. Kemudian juga tadi disebutkan gerakan-gerakan yang lain, kecuali masalah sujud. Kalau masalah sujud, kata Nabi, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dham. Aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 tulang. Maka kaki jangan diangkat. Ketika seorang lagi sujud seperti ini, kaki di belakang jangan diangkat atau salah satu jangan diangkat. Tapi dua-duanya harus ditanamkan di tanah ya, karena itu di antara tulang yang diperintahkan untuk dijadikan pijakan ketika sedang sujud. Jadi tumpuan ketika sujud. Kata Nabi, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dham. Aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 tulang. Yang pertama adalah dahi dengan hidung. Yang kedua adalah kedua dan ketiga yaitu tangan kanan, tangan kiri, telapak tangan kiri. Kemudian 4 dan 5 adalah lutut kanan, lutut kiri. 6 dan 7 adalah kaki kanan, kaki kiri. Ketika dia rukuk, sujud, kemudian kakinya diangkat satu, ini masalah, tidak boleh. Diingatkan bahwasanya hendak dia sujud dengan kedua kakinya nempel di tanah sambil mengucapkan subhana rabbiyal a'la ya wa bihamdih dalam kondisi tumakninah. Ya, kalau itu harus ditegur, tapi kalau yang lain tadi misalnya rukuknya tidak sempurna lurus seperti disunahkan, ada naik dikit, ya kita tegur. Kalau dia tidak mau tetap aja sah salatnya. Misalnya tadi. Ya, misalnya dia berdiri ternyata berdirinya agak miring-miring dikit, ya tetap aja sah meskipun tidak sempurna. Ya, harus diperinci apa gerakan-gerakan tersebut yang dia lakukan. Tetapi khusus tadi saya sempat dengar kalau dia sujud kakinya diangkat, makanya tidak diperbolehkan karena dia tidak menjalankan rukun salat dengan yang benar. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Anak saya akhwat usia remaja sudah akhir balik, namun siklus haidnya masih belum teratur. Terakhir ini dia haid selama 10 hari dan setelah suci selama 2 hari dia haid lagi selama 2 pekan. Kalau seperti ini bagaimana salatnya ya Ustaz? Kemarin saya bilang ke anak saya untuk tidak sholat karena sudah sempat suci walaupun kemarin saya bilang ke anak saya untuk tidak sholat karena sudah sempat suci walaupun hanya 2 hari. Apakah saya salah Ustaz? Solusi yang saya sampaikan, pergi ke dokter, tanya, itu haid atau bukan ya. Itu haid atau bukan. Karena darah bisa jadi haid, bisa jadi bukan. Kalau ternyata itu haid, maka dilihat. Kalau ternyata haidnya lebih dari 15 hari, maka yang setelah 15 hari dia tetap sholat. Karena hukum asal wanita adalah suci. Haid adalah sesuatu yang datang ya. Dan tidak boleh yang datang mendominasi yang hukum asal. Tapi yang pertama, coba tanyakan kepada dokter. Dokter mungkin bisa menjelaskan, ini haid, mungkin begini, mungkin biasanya haid numpuk atau bagaimana. Kalau memang ternyata itu darah haid, maka tadi saya katakan haid tidak boleh lebih dari 15 hari. Ya berarti dia terkena namanya istihadhah. Ya. Tapi tanya dulu kepada dokter, siapa tahu setelah 2 hari ternyata bukan darah haid, tapi darah istihadhah, maka berlaku hukum sholat.
Tapi ini mungkin perlu ditanyakan kepada dokter. Mudah-mudahan tidak sering terjadi demikian. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah. Semoga Ustaz keluarga selalu diberikan rahmat, sehat dan berkah. Izin bertanya Ustaz, saat kondisi masbuk di rakaat terakhir atau tertinggal 3 rakaat dalam salat fardu yang 4 rakaat, apakah sisanya tersebut diawali dengan tahiyat awal di rakaat pertamanya saat melakukan salat tambahan? Ya, kalau itu salat berapa rakaat? 4 rakaat ya? 4 rakaat. Ya, kita baru dapat rakaat cuma rakaat terakhir. Berarti rakaat terakhir itu sebagai rakaat pertama bagi kita. Begitu imam salam, kita naik lagi rakaat kedua. Ketika kita naik rakaat kedua, anggap saja rakaat kedua bagi kita. Nah, rakaat kedua ada tasyahud awal, ya langsung tasyahud. Jadi bagi orang yang masbuk, apa yang dia dapati dia ikuti seperti imam. Kalau imam sudah selesai, dia lanjutkan sisanya. Seperti itu. Tadi contoh sederhana. Dia masuk rakaat keempat, bagi dia rakaat pertama. Tapi imam rakaat keempat. Bagaimana cara melaksanakan rakaat pertama ini? Ikut seperti imam. Tasyahud akhirnya juga ikut. Sama baca doa tasyahud akhir, tapi itu dia sebagai rakaat pertama. Setelah imam selesai, dia bangun rakaat kedua, ya seperti rakaat kedua yang biasa. Tasyahud awal lagi, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian pertanyaan selanjutnya, anak kos yang kuliah di tempat yang jauh dari orang tua, misal beda pulau, apakah sholatnya dihukumi mukimin atau musafir, ataukah di 3 hari awalnya diperbolehkan kosor di kedua tempat, di tempat kosnya dan di rumah kedua orang tua? Wallahu bishawab, kalau kita berniat safar dan sebagaimana pendapat saya sampaikan, ada khilaf banyak dalam masalah ini. Ada yang mengatakan, jumhur ulama berpendapat kalau seorang sudah tahu dia bakalan tinggal lebih dari 4 hari, di suatu pulau lebih dari 4 hari, maka sejak awal, kalau dia yakin dia tahu dia akan tinggal 7 hari, maka sejak awal dia langsung mukim. Dia langsung mukim, tidak sholat musafir. Tapi kalau dia tidak tahu kapan dia akan berakhir, dia pergi ke suatu pulau, bisa jadi 3 hari, bisa jadi 4 hari, bisa jadi 5 hari, dia nggak tahu. Dan terus dia kalau ada selesai pekerjaannya, maka dia akan balik, ya. Dia tidak tahu kapan dia akan pulang, maka dia boleh terus sholat musafir, ya. Tapi pendapat yang saya pilih ini pendapat sebagian sahabat yang disampaikan oleh Imam Bukhari dalam Sahihnya, kalau tidak salah dari Ibnu Abbas, ya, yaitu kalau sudah melewati 19 hari, maka atmamna, kami pun sholat dengan sempurna. Jadi seorang kalau tinggal satu pulau terus berjalan terus, ya dia statusnya dia musafir, buktinya dia meninggalkan kampungnya dan dia tidak punya rumah di situ, dia hanya sewa, ya. Tidak ada kerjaan tetap di situ. Lain halnya kalau seorang pergi ke suatu kampung, kemudian dia sewa rumah, dia ngontrak, berarti dia mukim. Tapi kalau seperti kita pergi ke jalan-jalan kemana, tinggal di sana 10 hari, tinggal sana 20 hari, main ke rumah om 1 bulan misalnya, kita tidak mukim di sana. Kita memang sedang berjalan-jalan, nanti kita akan balik. Nah, seperti ini kondisinya, yang kita mungkin tinggal 3 minggu dan seterusnya. Maka kalau sudah lebih dari 19 hari, kita boleh terus sholat qashar sampai 19 hari. Lebih dari 19 hari, maka kita sempurna. Dan ini salah satu pendapat di kalangan para sahabat, dan saya rasa pendapat ini cukup kuat. Dan saya masukkan juga dalam kitab bekal sholat, ya. Jadi kalau tinggal kita berjalan jauh dan kita akan tinggal di sana, misalnya sebulan atau lebih daripada itu, jika kita hanya boleh mengqashar sampai 19, hari ke-19. Pada hari ke-20, maka kita sholat biasa 4 rakaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Jika kita salat jamaah dengan kawan sebagai makmum di kantor, tetapi pikiran kemana-mana dan tahu-tahu sudah rakaat keempat, tapi kira-kira masih rakaat yang ketiga, yang intinya salat kita tidak khusyuk. Apakah boleh kita mengulang salat kita? Tidak perlu, ya, kita tidak perlu. Kita sudah berjamaah dan kita sudah sholat, kita kebawa pikiran kemana-mana, tidak perlu. Sholat kita sudah sah, tidak perlu diulang, ya. Karena sholat yang diulang kalau tidak sah, adapun pahala kita memang berkurang karena kita tidak khusyuk. Nah, terus apa yang kita lakukan, ya, melatih diri agar sholat berikutnya bisa lebih khusyuk. Persiapan misalnya sholat qobliyah terlebih dahulu, mungkin baca Quran sebelumnya, seperti itu, berusaha memahami apa yang kita baca. Ya, itu diantara latihan agar kita bisa khusyuk. Berdoa kepada Allah agar kita menjadi orang-orang yang khusyuk dalam sholat. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi tidak perlu kita ulang karena sholat kita sudah sah. Wallahu a'lam bishawab.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sah salat seseorang ketika ia salat sambil menahan sakit sehingga tidak khusyuk salatnya? Tadi apa namanya, khusyuk dia sangat dianjurkan dalam sholat, tapi dia bukan rukun sholat dan bukan syarat sholat. Dia memang intisari sholat dan pahala berputar di atas kekhusyuan. Tetapi jika seorang memenuhi rukun dan syaratnya, meskipun dia tidak khusyuk, dia tahan sakit, tetap sholatnya sah. Ya, apalagi kalau dia memang tidak khusyuk karena ada sesuatu yang mengganggu, ya. Ya, tetap sholatnya sah, ya, dan dia berusaha menahan sakitnya, ya. Seperti ini kan dia tidak khusyuk karena ada uzur sambil tanda. Tapi insya Allah dia masih bisa ingat Allah meskipun sedang menahan sakit. Jadi sholatnya tetap sah. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian apabila makmum mendapati imam sudah di tahiyat akhir salat, apakah masih bisa ikut berjamaah? Kalau memang ada jamaah yang diharapkan setelah itu, ada mungkin jamaah kedua yang diharapkan, mending dia tunggu jamaah berikutnya. Ya, kalau memang diharapkan ada jamaah kumpul, ada orang mulai ada yang lagi wudu, ya sudah tunggu aja nanti bareng-bareng jamaah kedua. Dan jamaah kedua tidak jadi masalah, boleh selama tidak menimbulkan pertikaian dan bukan disengaja, memang ada uzur. Tapi kalau memang sudah tidak ada lagi harapan jamaah kedua, ya sudah, ya salat aja, masuk aja, lanjutkan salat bersama imam, ya. Wallahu a'lam bishawab. Apabila kita baru di posisi ruku di rakaat pertama salat witir, tapi masuk azan subuh, apakah masih boleh melanjutkan salat witir tersebut, dan apakah boleh merubah niat salat witir yang tadinya 3 rakaat menjadi 1 rakaat? Ya, boleh. Itu yang difatwakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Khudair. Kalau seorang niatnya 3 rakaat, tahu-tahu dia ruku, dia mendengar azan, dia satu rakaat saja, kemudian dia selesaikan. Tidak jadi masalah. Apabila terdapat perbedaan gerakan imam dan makmum yang terlihat jelas oleh makmum dalam hal duduk tawaruk di salat yang satu tahiyat, duduk istirahat, menjulurkan tangan ketika hendak sujud, dan lain-lain, apakah makmum wajib mengikuti dalam hal apa saja yang tidak boleh berbeda antara imam dan makmum? Gerakan-gerakan demikian tidak mempengaruhi, ya. Yang gerakan seorang tidak menyelisih imam, misalnya kalau dia ruku ya kita juga ruku, jangan kita berdiri. Kalau dia sujud jangan kita duduk di antara dua sujud, itu yang tidak boleh diselisih. Fa idza kabbara fakabbiru, fa idza raka'a farka'u, jika dia ruku maka rukuklah, ya. Kalau dia takbiratul ihram maka takbiratul ihramlah. Jadi sama, seiring. Adapun kalau dia duduknya tawarruk kita enggak, atau dia jarinya digoyang kita tidak, itu enggak pengaruh. Enggak ada masalah, ya. Dia sedekapnya misalnya di atas, kita agak di bawah, enggak ada masalah, enggak pengaruh seperti itu. Dia angkat tangannya cuma segini, kita angkatnya lebih tinggi, itu gerakan-gerakan yang tidak mempengaruhi. Wallahu a'lam bishawab. Mana yang lebih afdal, mengerjakan salat tahajud dan witir secara berjamaah atau sendiri-sendiri di rumah, walaupun semua penghuni rumah melakukan, sehingga tidak ada rahasia lagi? Yang terbaik adalah sendiri-sendiri, sesekali bareng-bareng tidak jadi masalah, karena seorang berkhalwat, berdua-duaan dengan Allah itu sangat dianjurkan, terutama dalam sholat malam, sehingga dia menikmati sholat malamnya, dia berdoa, dia bermunajat, dia puas berdoa dalam sujudnya, dan itu tentu dia sendiri. Kalau dia berjamaah mungkin kurang pas. Maka hukum asal sholat malam adalah sendiri-sendiri. Sesekali ingin berjamaah, menyemangati para keluarga, supaya mungkin lebih lama ayahnya yang jadi imam agar lebih lama. Sesekali tidak jadi masalah. Wallahu a'lam bishawab. Salah satu waktu mustajab untuk berdoa adalah antara azan dan iqamah. Apakah juga berlaku untuk para wanita yang salat di rumah? Apakah terhitung waktu mustajabnya itu mengikuti iqamah di masjid atau iqamah salat berjamaah di rumah sendiri? Bagaimana kalau tidak terdengar azan dari rumah? Jawabannya wallahu a'lam. Saya enggak tahu. Bagaimana hukumnya kalau anak laki-laki yang usia mumayyiz yang ingin menjadi makmum ibunya ketika salat di rumah? Karena situasinya sekarang anak-anak tidak bisa ikut salat berjamaah di masjid.
Sebaiknya tidak usah. Sebaiknya tidak usah. Anak kita semangati anak-anak yang mumayyiz, dia pingin sholat, ya. Ini cerita kalau ada dia bisa ikut bapaknya itu yang terbaik. Kalau enggak dia tunggu bapaknya pulang kantor, kemudian dia jadi sholat, ya ikuti bapaknya yang terbaik. Adapun anak-anak cuma sekedar latihan, bukan sedang karena sholat seperti tidak syar'i. Latihan biar anak enggak ribut, ini latihan sholat ya, latihan aja sama ibu ya. Tentu kalau latihan enggak jadi masalah, dia ngikutin aja. Tapi kalau dikatakan syar'i bahwasanya dia dapat pahala kemudian sah, maka tidak ya, bahwasanya wanita tidak jadi imam, ya, tidak jadi imam. Wallahu a'lam bishawab. Apakah ada dalil yang menyebutkan bahwa anak yang belum balik bisa menjadi tabungan pahala untuk dirinya kelak? Tidak ada urusan belum balik atau setelah balik. Namanya anak, mau balik atau sebelum balik atau setelah balik, kalau dia menjadi soleh karena bimbingan kita yang selalu mengarahkan, dan dia terbimbing karena bimbingan kita. Contoh kita mengarahkan gimana, kita panggil guru ngaji untuk ngajarin dia, kita nasihati dia, kamu harus jujur nak, kamu harus jangan tinggalkan sholat. Atau kita masukkan ke pondok, kita yang biayai, kita kontrol bagaimana. Ya, pahala, kalau kita sudah meninggal, maka apa yang dilakukan, pahala mengalir kepada kita. Meskipun dia sudah balik, meskipun dia sudah tua. Karena kenapa dia menjadi soleh, ya, dia menjadi soleh karena di antara bimbingan kita, ya, entah bimbing secara langsung atau kita yang memanggil guru untuk membimbingnya. Maka tidak dipersyaratkan harus sebelum balik, bahkan setelah balik ya, bisa jadi kita mendapat pahala yang banyak dengan anak yang balik yang soleh. Ya. Maka ini merupakan teguran bagi kita sebagai orang tua harus bersabar dalam mendidik anak-anak, karena anak-anak adalah aset yang terbaik bagi kita. Karena kalau anak menjadi soleh, semua yang dilakukan pahalanya ngalir kepada kita. Semua yang dilakukan dari berupa amal soleh, pahalanya juga mengalir kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin pertanyaan terakhir, Ya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jika salat tahajud telat dan saat salat memasuki azan subuh, lalu salat itu tetap dilanjutkan sampai berhentinya atau salatnya berhenti usai desa? Coba diulang. Jika salat tahajud telat dan saat salat memasuki azan subuh, lalu salatnya tetap dilanjutkan atau sampai berhentinya atau salatnya berhenti usai desa? Kalau sudah dia masuk satu rakaat, lanjutin aja sampai rakaat kedua dia selesaikan. Dia lanjutkan saja sampai rakaat kedua dia selesaikan. Tapi kalau ternyata dia mau rubah jadi sholat witir satu rakaat, maka tidak mengapa, sebagian pendapat sebagian ulama, ya. Tapi kalau sudah terlanjur rakaat kedua, ya sudah selesaikan aja rakaat kedua sampai selesai. Jangan dia batalkan di tengah jalan. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Tetap semangat untuk sholat, ya, karena sholat adalah ibadah yang harus kita lakukan apapun kondisi kita, ya. Dan kita nasihatkan kepada anak-anak kita, apapun kondisi kalian, mau nakal, mau apa, mau jadi bajingan, mau apa, yang penting jangan tinggalkan sholat. Ya, jangan tinggal sholat. Karena seorang kalaupun dia nakal, tapi sholat 5 waktu dia tidak tinggalkan, dia suatu saat akan berhenti. Ya, dia akan berhenti. Jadi sholat adalah ibadah yang harus ditekankan kepada keluarga kita, ya, kepada diri kita, ya, agar tidak ditinggalkan. Apapun kondisinya lagi sedang terjerumus dalam kemungkaran, jangan ditinggalkan. Ini adalah benteng terakhir bagi seorang mukmin. Selama dia masih menyambung hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka rahmat Allah masih sangat diharapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.